Anda mau dengar? Di awal-awal tahun 2025, saya tuh lagi jalan di sebuah mall di Perth. Masuk ke toko skincare, namanya anak saya perempuan semua, jadi masuk ke toko skincare. Ya saya nggak tertarik sama sekali, cuman ngikutin sambil melek merem. Aduh lama banget anak-anakku ini milih-milih gitu. Yang ngeliatin skincare segitu banyak, nggak ngerti semuanya untuk apa. Tahu-tahu kan ngelewatin di tempat di mana toko skincare ini ternyata jual gantungan kunci. Tidak pernah dari zaman dulu saya suka boneka, saudara. Saya tidak pernah suka boneka. Lalu tiba-tiba mata saya tertuju kepada satu boneka yang saya tidak tahu nama binatangnya apa. Karena antara mirip mirip beruang atau wombat, gak jelas. Tapi tiba-tiba ada sebuah suara lembut sekali bilang begini, beli. Saya dari dulu paling gak suka boneka. Apalagi kalau gantungan kunci terus ditaruh di tas. Itu pamali buat saya. Anda bisa bayangkan umur segini bawa tas, gantungan kunci, boneka-bonekaan. Saya pakai di Perth, saya enggak pakai ke Indonesia. Malu saudara. Belakangan saya baru tahu nama boneka itu adalah binatang kapibara. Ada yang tahu kapibara? Ada yang enggak tahu kapibara? Nah, cukup ada beberapa yang belum tahu. Saya tidak tahu itu namanya kapibara. Pertengahan tahun 2025 saya beli boneka kapibara ketika orang masih belum viral soal kapibara. Jadi saya nggak tahu kapibara. Saya pikir itu antara beruang atau wombat. Terus seorang teman kira-kira beberapa bulan kemudian ngomong, kok tumben Cece beli boneka. Boneka kapibara. Apa namanya? Kapibara. Oh iya ta? Iya. Binatang apa itu? Ya kapibara. Gitu. Jadi saya tidak pernah ngerti. Lalu 2 bulan sebelum akhir tahun Tuhan mulai bicara. Secara tidak sengaja Tuhan bisa pakai medsos untuk bicara. Saudara sering kan dengar Tuhan bicara lewat medsos kan? Saya kan pernah bilang Tuhan lebih sering cukup banyak bicara lewat medsos. Karena anaknya lebih seneng buka medsos daripada buka firman. Makanya Tuhan sering pakai medsos untuk ngomong. Ya kan? Tiba-tiba muncul sebuah video di Instagram tentang kapibara. Anda bisa lihat itu langsung kelihatan. Kapibara sedang berjalan di tengah ratusan buaya. Bisa, ada yang punya data atau apa, ada buka aja. Kapibara dan buaya, cari di Instagram, keluar. Kapibara berjalan di tengah-tengah ratusan buaya. Ketika video itu muncul, Tuhan bicara. Kamu dulu aku suruh beli binatang boneka kapibara. Kamu tahu nak, tahun 2026 akan seperti video itu. Kapibara di tengah buaya ratusan. Ini yang Tuhan katakan. Buaya ratusan itulah yang akan kita hadapin di tahun 2026. Saya berharap itu salah. Siapa yang mau berjalan di tengah buaya? Buaya bicara berarti pasti sesuatu yang tidak bagus dong. Kesulitan, orang-orang yang menyusahkan, betul ya? Tetapi Tuhan ngomong begini, ada anak-anakku yang akan aku pelihara seperti kapibara yang jalan di tengah buaya. Mereka tidak kena makan, mereka tidak kena mangsa. Dan saya berdoa termasuk teman-teman Green Pramuka. Amin. Penelitian saya tidak berhenti sampai di situ, saya mulai penasaran, saya cari tahu. Kenapa buaya tidak makan kapibara? Padahal setahu saya buaya itu ganas. Ratusan buaya tapi kapibara jalan dengan tenang, dengan badannya yang gendut.
tanpa digigit satupun. Saya berpikir, saya ngobrol sama suami, kenapa ya kok kapibara kok nggak dimakan buaya? Suami saya jawab, kegemuan kali. Mulutnya kurang lebar. Masa sih? Setahu saya buaya tuh sampai bisa makan binatang yang besar kan? Setahu saya. Karena saya bukan ahli perbinatangan. Terus saya mulai mikir, kenapa? Apakah karena badannya kapibara bau kali ya Pak ya? Sehingga kapibara tidak didoyanin sama buaya karena bau badan mungkin. Saya mulai cari di internet, tapi tidak ada penjelasan itu. Ada kapibara yang dimakan buaya, tapi jarang. Satu-satunya penjelasan dari internet yang saya temukan, Anda boleh cek. Dicurigai kenapa kapibara tidak dimakan buaya, bahkan seringkali disebut sebagai sahabatnya buaya. Katanya internet, katanya karena kapibara itu tenang. Jadi jalannya tenang. Sehingga kapibara tidak dianggap sebagai ancaman sama buaya. Oh, tenang. Jadi Tuhan, tahun 2026 Ruth akan seperti kapibara ya. Walaupun di tengah buaya, pokoknya Ruth tetap tenang. Lalu tidak lama kemudian muncullah sebuah video yang lain. Kapibara lagi gak bisa diem di dekat mulut buaya persis. Jadi kapibaranya gini Bapak Ibu. Berdiri, duduk, pantatnya jatuh di mulut buaya. Berdiri lagi, duduk lagi, gini. Terus saya berkata begini, ini sih gak tenang. Kalau kapibara kayak gini buaya ndak makan, ini aneh. Jangan-jangan buayanya pas kenyang. Tapi ini kapibara bukan tenang. Jadi jujur sampai hari ini saya belum menemukan alasan yang benar-benar akurat. Apakah memang karena ketenangannya? Tapi ada video-video di mana kapibara itu ndak tenang loh. Tapi buaya tetap ndak makan. Saya nggak tahu kenapa. Tapi yang saya tangkap, tahun 2026 akan ada seperti banyak kesulitan tengah terjadi. Entah itu finance, entah itu politik, entah itu peraturan-peraturan pemerintah yang akan berimbas pada apa yang kita kerjakan dan kita hidupin. Tapi janji yang saya pegang untuk saya bawa di tahun 2026 adalah kapibara. Diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya orangnya simple. Tuhan bicara, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Itu saya. Kalau Bapak Ibu beda, nggak apa-apa. Kita tetap mencintai Tuhan sama-sama. Tapi saya, selama berjalan bersama dengan Tuhan, saya itu cuma modal satu Pak Bu. Tuhan bicara, saya mempercayainya, selesai masalahnya. Dulu waktu belum married, masih muda. Saya orang yang paling gak laku. Saya marriednya gak telat, karena lakunya susah. Sudah promo, sudah sale, sudah diskon. Tetap tidak ada yang melirik, kurang menarik packagingnya. Akhirnya saya masuk ke hadirat Tuhan. Saya bilang begini, Bapak, marilah kita berperkara. Niru Alkitab. Aku tolong Tuhan, kasih tahu saya. Bicaralah dengan cara yang saya bisa mengerti. Saya married enggak? Beberapa hari kemudian dapat ayat. Enggak sengaja, buka. Aku akan membuat engkau beranak cucu. Oh married. Married. Tuhan bilang married, pasti married. Kalau Tuhan bilang laku, laku dah aman. Yang belum laku, kalau Tuhan udah bilang kau married, bukan selibat, amin. Oke? Walaupun sampai hari ini masa depan belum jelas. Belum ada tanda-tanda PDKT. Kalau Tuhan udah bilang married, married. Amin. Coba senggol yang sebelahnya jomblo, bilang, Tuhan udah bilang lu married kan? Ya udah, nggak usah takut, pasti laku.
Nggak ada mata yang mau melirik, dibikin Tuhan dihipnotis. Nah, terkiwir-kiwir sama dirimu, termehek-mehek. Iya kan? Oke, amin. Satu kali, 8 bulan lamanya saya sakit kepala. Saya pikir saya mau mati, saudara. Setiap hari nahan sakit kepala yang sakitnya luar biasa sampai kepingin membenturkan kepala ke tembok. Saya takut untuk periksa, karena takut hasil diagnosa. Akhirnya karena satu kali begitu serangan kepalanya sakit luar biasa, saya tidak kuat. Saya memberanikan diri untuk periksa ke dokter dan dokter menyarankan saya untuk di MRI. Di depan ruangan MRI saya stres karena ketakutan bagaimana nanti hasilnya. Akhirnya dalam hati saya berpikir begini, kalau saya tidak ada apa-apa, bisa aja saya jadi ada apa-apa gara-gara terlalu stres. Akhirnya saudara, saya sembahyang di depan ruang MRI sebelum dipanggil masuk. Tuhan please, saya tahu ini sudah mepet. Bicaralah dengan cara yang bisa saya mengerti. Saya mau mati apa enggak sih? Waktu itu zaman BlackBerry. Belum ada WhatsApp. Tiba-tiba BlackBerry saya bunyi, klinding. Kan ada tuh suara BlackBerry yang kayak koin kan, klinding. Yang masuk, orang kan sering kali kirim-kirim pesan ayat toh. Yang masuk ayatnya bunyinya begini, engkau akan panjang umur. Oh, saya berarti enggak jadi mati. Kalau begitu enggak usah takut masuk ruang MRI, pasti selamat. Akhirnya masuk ke ruang MRI dengan tenang karena Tuhan bicara saya panjang umur. Beneran hasil MRI mengatakan saya sehat-sehat aja, cuman karena kurang olahraga. Sehingga oksigen enggak sampai ke otak. Nah, lucu kan? Itu Tuhan bicara, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Tahun ini walaupun ada banyak buaya, saya berdoa GBI Green Pramuka juga akan seperti kapibara. Bahaya itu tidak akan memakan saudara. Ketika ada kondisi ekonomi yang sulit, saya berdoa Anda tetap diberkatin. Ya, orang lagi susah, banyak yang kehilangan pekerjaan. Saya berdoa Anda kebingungan milih pekerjaan. Karena yang mau endorse Anda banyak sekali. Anda laris manis kayak kacang goreng. Amin. Lu semangat dong. Saya lihat siang ini banyak yang anak muda. Nah makanya nanti saya mau kesaksian karena banyak anak muda. Makanya dan saya minta nanti kesaksian saya disensor. Nah itu pesan. Kalau begitu Bu, apa yang harus kita lakukan? Buka Mazmur 23. Buka Mazmur 23. Ayat terkenal yang saya percaya sudah hafal. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Siapa yang berdoa tahun ini akan terjadi jawaban doa saudara dijawab sama Tuhan. Wah, saya mau pengen tahu sih. Saya kepo nih, orang GBI Green Pramuka tuh doa apa sih? Kan temanya amanat agung. Tapi saya kok yakin gak ada yang berdoa amanat agung. Kok buru tahu? Karena saya juga tidak berdoa untuk amanat agung Pak. Doa saya apa Tuhan berkatin saya gitu. Bila perlu kalau ada lotre saya buat dikasih pewahyuan. Nomor apa yang keluar gitu. Tuhan gimana? Lah gak munafik lah. Anda jangan munafik lah. Anda suruh doa syafaat buat bangsa dan negara. Mulut Anda ngomong bangsa dan negara. Tapi pikiran Anda di mana-mana ya kan? Tahu saya pengen tahu. GBI Green Pramuka ini doanya minta apa sih? Kan Anda enggak masuk YouTube. Jadi tangan Anda ngangkat pun enggak kelihatan. Jadi it's okay. Siapa yang berdoa tahun ini dapat pacar? Yang muda-muda tentunya. Tolong jujur angkat tangan. Jangan malu, jadilah sesuai kebenaran dan kejujuranmu. Wah ini ayat diplesetkan. Tidak ada ayatnya Bu, jadi sesuai kebenaran. Siapa yang tahun ini berdoa minta pacar? Tidak ada. Berarti saya asumsikan semua di sini sudah punya pacar yang jomblo. Aminnya kok artinya insya Yesus ya. Siapa yang berdoa tahun ini merit? Yang WL yang angkat tangan.
Jujur, tepuk tangan. Saya berdoa, doamu dijawab. Bahkan lebih daripada yang kau doakan. Langsung merit, langsung punya anak. Siapa yang berdoa berharap tahun 2026 nggak kontrak rumah lagi? Oh banyak. Siapa yang berharap tahun 2026 nggak kerja ikut orang lagi tapi mulai bisnis sendiri? Ini suara-suara keputusasaan. Loh karena jujur kerja ikut orang capek Pak. Capek Pak, iya kan ya. Nanti salah dikit potong, salah dikit aduh. Iya kan, oke. Makanya paling enak kerja ikut Tuhan. Karena Tuhan kita baik. Bos yang luar biasa. Apa yang Anda doakan, saya berharap sungguh-sungguh Anda mau mengalami breakthrough. Percaya enggak bisa terjadi breakthrough? Penglihatan kedua selain kapibara sebelum kita membaca Mazmur. Sekali lagi nih penglihatan pribadi. Soalnya nih masuk YouTube. Biasanya di YouTube ada netizen gini, mana ayatnya? Gitu Pak. Gak ada ayatnya. Tapi Anda enggak percaya juga gak apa-apa kok. Gak akan masuk neraka. Saya salah ngomong penglihatan pribadi, ya saya percaya gak akan masuk neraka lah. Oh, ya kalau dikeplak sedikit mungkin, tapi kalau enggak lah, enggak sampai segitunya. Penglihatan kedua yang saya dapat, saya melihat ada sebuah banjir besar. Jadi ada sebuah pemandangan ini banjir besar. Gemuruh, kelihatan banjirnya tinggi. Ada sebagian orang kena. Tapi saya pegang penglihatan pertama, kapibara. Berarti kan gak kena gitu kan. Terus ada yang kena dan ada dua golongan lagi yang tidak kena. Golongan yang pertama yang kena tadi ya. Golongan kedua ini mereka ada perahu karet. Mereka punya perahu kecil untuk apa istilahnya? Untuk penyelamatan. Sekoci gitulah. Jadi mereka gak kena tenggelam banjir karena mereka punya sekoci. Golongan yang ketiga di antara orang-orang yang selamat ini, saya melihat penglihatan ada Yesus di tengah mereka. Lalu di seberang yang bertolak belakang saya melihat sebuah kapal pesiar. Lalu Tuhan bilang begini di penglihatan itu, mau ndak ikut aku ke kapal pesiar? Ada yang mau, ada yang enggak. Yang enggak, Tuhan enggak murka, enggak. Buat mereka, wah naik kapal pesiar, enggak jelas tujuannya mau kemana. Belum tentu juga selamat, apalagi kapalnya tambah gede gitu, tambah bisa bahaya, nih orangnya banyak sekali. Saya juga enggak tahu Yesus mau bawa kemana, enggak jelas. Udahlah mending aman-aman yang ini aja lah. Orang kedua adalah tipe orang yang ketika banyak masa sulit terjadi di tahun ini, adalah orang-orang yang masuk golongan mereka survive. Mereka selamat, tapi mereka survive. Tahu survive? Bertahan hidup. Tidak lebih dari itu. Cukuplah untuk makan. Cukuplah untuk bayar sekolah. Ada orang-orang yang memang hidupnya sangat sederhana. Apakah itu salah? Sangat tidak salah. Udahlah gak usah muluk-muluk, jangan mimpi terlalu tinggi. Nanti ketinggian mimpi jatuhnya tambah sakit. Kata emak-emak zaman dulu. Nah ini golongan kedua. Oke lah pokoknya gak ada utang atau utang kebayar, uang sekolah ada, bayar listrik ada makanan sudah puas. Nggak apa-apa. Saya percaya Tuhan juga tetap memberkati. Tapi ada yang ketiga yang Tuhan kasih challenge. Mau ndak kamu melakukan lebih besar lagi? Kamu stretch imanmu dengan aku untuk mengalami hal-hal yang besar dengan aku. Nah untuk yang ketiga ini tidak gampang. Karena Tuhan itu tidak bisa kelihatan. Sehingga kadang-kadang untuk memimpikan hal yang besar kita sendiri belum tentu kuat. Nah jadi bisa ngerti ya.
Jadi orang pertama yang kena imbas. Saya yakin kita aman. Amin. Kalau mau aman nanti Mazmur 23 ya. Yang kedua sama tipe yang ketiga adalah orang-orang yang selamat, tapi yang satu pokoknya ya biasa-biasalah, pokoknya hiduplah. Tapi yang ketiga, mereka bukan cuma hidup, tapi mereka berlimpah. Mereka bukan cuma survive, tapi mereka more than survive. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang luar biasa di saat-saat masa krisis. Contoh orang-orang seperti ini adalah Ishak. Orang-orang yang lain bisa bertahan di dalam kekeringan. Tapi Ishak bukan cuma bertahan di kekeringan. Di masa kekeringan Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Anda pelajari di Alkitab, orang-orang yang seringkali naik ke puncak, seringkali terjadi di tengah mereka ngalamin kondisi minus. Yusuf bukan hanya survive, keluar dari narapidana selesai hidup. Lalu berumah tangga, menikah, punya anak, selesai. Enggak. Tapi Yusuf menjadi tangan kanan Firaun, penguasa kerajaan Mesir. Anda bisa lihat? Jadi ini bedanya. Boleh tanya enggak? Siapa yang kepengen hatimu itu sebetulnya punya mimpi itu gede-gede? Pengen naik kapal pesiar, pengen mimpi yang gila-gila. Mau bikin begini, mau bikin begini, mau bikin ini. Boleh tanya enggak? Ini kita sendiri, enggak masuk YouTube. Oke. Saya mau kasih tahu di tahun 2026 saya tetap percaya ada orang-orang yang akan dibawa Tuhan itu ngalamin penjebolan dalam hidup mereka. Saya berdoa Anda ngalamin. Oke. Nah, sebelum itu Mazmur 23, boleh enggak bagian media cut. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sampai sini dulu. Berarti dari ayat 2, 3 ini semuanya adalah fasilitas yang kita akan nikmati. Kita dibaringkan di rumput hijau, walaupun sekelilingnya kering. Itu sebabnya ada ayat firman Tuhan, musuh boleh rebah tapi kita tetap tegak berdiri. Oke? Itu sebabnya Ishak yang lain kering, dia makin diberkatin. Seperti ini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan aku. Mazmur 23 punya latar belakang masa kekeringan Bapak Ibu. Ada beberapa mazmur yang memang ditulis Daud ketika masa susah. Dan salah satunya Mazmur 23. Jadi ini bukan ditulis di masa kelimpahan, masa kesusahan. Tapi ini yang Daud katakan, dia yang membuat aku tidak sampai kekurangan air. Saya berdoa tahun ini, Anda yang butuh pekerjaan, dapat pekerjaan. Anda yang butuh jodoh, dapat jodoh. Anda yang butuh keuangan, dapat keuangan. Ini yang saya namakan hidup pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Amin. Siapa yang mau pas-pasan? Pas butuh, pas ada. Pas butuh mobil, ada mobil. Pas butuh jodoh, ada jodoh. Jadi saudara kalau belum dapat jodoh berarti belum pas butuh. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa ngalamin ini? Sekarang kita lanjut dulu ke ayat yang keempat. Anda perhatikan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lagi-lagi kita melihat fasilitas, oke? Tapi ada satu kalimat yang bukan fasilitas. Perhatikan kalimat ayat 4a. Kalimat pertama, sekalipun aku berjalan. Berarti gini, yang berjalan gembalanya atau domba? Domba kan dalam ayat ini. Berarti ada bagian yang harus saudara dan saya lakukan. Supaya ngalamin fasilitas itu. Bisa nangkep gak? Jadi bukan pasif. Bukan kita diem terus nunggu Tuhan kasih semuanya. Enggak. Ada bagian yang harus saudara dan saya lakukan. Kita yang pasti, kita mesti do something. Berjalan, melakukan sesuatu. Tidak boleh diam dan menyerah. Tidak boleh putus asa dan pasrah. Harus melakukan sesuatu. Melakukan apa Ibu Ruth? Semua fasilitas ini didapatkan karena Tuhan menjadi gembala. Semua fasilitas ini karena Tuhan menjadi gembala kita. Gini loh Bapak Ibu, Tuhan mau jadi gembala saudara. Pertanyaannya, saudara mau nggak digembalakan sama Tuhan? Jadi bagaimana kita mendapatkan fasilitas ini? Ada bagian yang harus saudara dan saya lakukan. Apa bagian yang harus kita lakukan? Kita mau digembalakan sama Tuhan. Oke? Sekarang pertanyaannya, bagaimana digembalakan sama Tuhan? Cuman 2 poin aja, nggak usah banyak-banyak supaya bisa praktek Bapak Ibu. Poin yang pertama, gembala dan domba pada zaman dulu itu tidur bersama di sebuah kandang. Jadi bukan domba di kandang, gembala di ranjang. Tidak, itu gembala zaman sekarang. Gembala zaman dulu, domba dan gembala tidur satu ruangan di dalam kandang yang sama dengan bau yang sama, sampai bau domba dan bau gembala sama. Mana yang gembala, mana yang domba jadi satu Pak baunya. Artinya apa? Bagian yang saudara dan saya harus lakukan, dengarkan baik-baik. Saudara harus dalam tingkat hubungan dengan Tuhan seperti domba dengan gembala. Sampai baunya Tuhan dengan baunya saudara jadi satu. Sekarang kan belum. Bau saudara sendiri, bau dosa, bau keegoisan, bau kedagingan. Sampai saudara dengan Tuhan baunya jadi satu. Artinya apa? Secara praktikal sederhana. Tidak bisa ditawar. Anda mau melihat breakthrough di tahun ini. Anda tidak boleh tawar lagi hubungan pribadi dengan Tuhan, keintiman. Harus number one. Banyak orang masuk tahun ini dengan harapan aku mau breakthrough, aku mau melihat mujizat besar seperti yang dialami oleh Ibu Ruth, seperti yang dialami pendeta yang kesaksian begini. Tapi saudara tidak pernah ngurusin hubungan dengan Tuhan, tidak pernah diperbaikin. Padahal itu kuncinya, ada banyak sekali ayat yang menunjukkan kalau Anda perbaiki hubungan dengan Tuhan, semuanya akan aman. Tidak berarti Anda tidak akan mengalami masalah, tapi ada masalah tapi ada aja jalannya. Gitu loh. Orang yang melekat dengan Tuhan bukan berarti tidak akan ada masalah Bapak Ibu, tapi selalu ada aja jalannya. Itu yang saya bilang pas butuh, pas ada. Jadi apapun susah saudara, suntuknya kayak apa? Bangun, nyembah sama Tuhan. Bangun, tadi pagi saya cerita tentang Esra, Nehemia, Hagai. Saya cerita, kita tidak boleh masuk tahun 2026 dengan membiarkan hubungan kita dengan Tuhan berantakan. Kita harus prioritaskan itu number one. Percayalah ketika Anda dengan Tuhan intim, semua akan lebih daripada baik. Amin. Beneran? Mau melekat sama Tuhan? Dan ketika Anda mulai melekat dengan Tuhan, Alkitab menuliskan begini, domba-dombaku mendengar suaraku. Domba itu punya kelemahan banyak. Matanya buram, tidak bisa berenang, tidak bisa lari cepat. Domba di tengah serigala itu party, pesta. Maksudnya serigala yang pesta. Jadi domba itu binatang yang lemah. Makanya domba itu harus nempel sama gembala supaya aman. Jadi saudara harus nempel. Amin. Dan tapi domba di tengah segala kelemahannya dia punya kelebihan. Telinga.
Telinga domba tajam. Tapi tajamnya selektif. Anda tahu selektif? Selektifnya itu maksudnya dia cuma tajam dengan suara gembala. Suara lain dia tidak kenal. Tapi detik gembalanya, pernah ada loh video percobaan, gembala manggil domba, dombanya langsung datang, turis niru persis suara gembalanya, dombanya nggak mau datang. Jadi gembala ini, domba itu punya pendengaran tajam sekali, tapi hanya selektif kepada suara gembala. Saya yakin ketika Anda membangun keintiman dengan Tuhan, nanti Tuhan akan membuat Anda dituntun. Nak, jalan begini nak. Nak, jalan begini. Tapi Bu, saya tidak dengar apa-apa, nggak apa-apa, intim dulu. Orang intim minimal sudah ngambil amannya dulu. Walaupun nggak ngerti suara Tuhan, kalau orang intim akan di dalam penjagaan Tuhan. Ada banyak kok ayat di Alkitab, mereka tidak pernah dengar suara Tuhan. Anda tahu Yusuf? Anda pernah nemukan Yusuf dengar suara Tuhan? Ada yang bilang gini, kan Yusuf dapat mimpi Bu dari Tuhan. Siapa yang bilang Yusuf itu mimpinya dari Tuhan? Nggak ada tulisan loh. Alkitab cuma bilang Yusuf bermimpi. Siapa yang tahu itu mimpinya anak muda? Yusuf itu seringkali diremehkan sama koko-kokonya. Lalu waktu tidur dia bermimpi kepengen jadi pemimpin. Kan bisa enggak? Kejadian di alam ini, kejadian di dunia nyata kebawa sampai ke mimpi. Saking kepengen dihargai, dihormati, dia mimpi jadi leader. Bener enggak? Jadi belum tentu loh mimpi itu dari Tuhan. Tapi bisa saja mimpi itu dari keinginan Yusuf loh. Tapi Tuhan tetap percayalah menghargai keinginan saudara. Jadi Anda tadi yang angkat tangan punya mimpi, Tuhan menghargai kok mimpi saudara. Dia papa, dia ingin kok mimpi anaknya terjadi. Tanya sama papa-papa, sama mama-mama di sini, kalau anaknya punya mimpi, papa mama pengen kan mimpi anaknya terwujud? Pasti Tuhan juga demikian. Yusuf tidak pernah loh, waktu masa proses masuk sumur, kemudian dijual jadi budak, Tuhan tidak pernah tiba-tiba gini, anakku jangan takut, kuatkan hatimu, nanti kamu selamat kok, selamat. Enggak ada. Waktu dia masuk penjara, Tuhan tidak bersuara, anakku kuatkan hatimu cuma 2 tahun kok, habis itu kamu ketemu kenaikan. Enggak kan? Berarti sepanjang 13 tahun Yusuf tidak pernah mendengar suara Tuhan. Lalu gimana dong Bu? Jalani aja. Apa yang Anda hadapin, tetap melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan kunci semuanya. Dan jalanin apa yang ada. Tuhan akan pimpin. Saya bisa melihat dari tempat ini ada orang-orang yang akan mengalami breakthrough. Kamu akan mengalami breakthrough loh. Adik muda yang kacamataan, yang duduk di tengah-tengah, boleh angkat tangan? Ya, tangkap dengan iman ya. Pokoknya bagus, aminkan saja. Nanti kalau salah pokoknya bagus diaminkan. Siapa tahu gara-gara salah tapi kamu mengaminkan jadi benar. Loh iya kan? Ada orang yang dibilang begini, hati-hati loh, kamu tahun ini mati. Ketakutan terus, akhirnya mati beneran. Bener gak? Padahal belum tentu omongan ramalannya bener, tapi karena udah ketakutan dulu. Nah daripada begitu kalau kita bagus, Bapak tahun ini Bapak ngalamin mujizat besar Pak. Langsung dia mujizat besar, mujizat besar, mujizat besar. Dia bergerak kemana, dia ngerjakan apa, dia dengan pandangan mujizat besar, mujizat besar. Loh beneran bisa terjadi. Mari hadapi tahun 2026, pegang janji Tuhan. Kita akan dipelihara. Bagian Bapak Ibu dan saya bukan cuma dipelihara, tapi Tuhan mau bawa breakthrough di masa susah. Bagian kita apa? Izinkan Tuhan menjadi gembala. Gimana? Intim. Nempel aja sama Tuhan. Dan ikutin aja jalan arahannya dia. Kadang-kadang dia tutup sebuah pintu pekerjaan. Jalanin aja. Karena dia tahu yang terbaik. Kadang-kadang Anda nembak seorang perempuan, cewek, terus ditolak. Jangan bunuh diri. Jangan terjun dari lantai 10. Jalanin aja. Karena Anda tidak tahu. Siapa tahu 10 tahun ke depan cewek itu ternyata jadi vampir. Anda kan tidak tahu. Tuhan menjaga engkau dari celaka-celaka yang di masa datang. Percaya orang yang melekat dengan Tuhan. Alkitab bilang mah, Tuhan menetapkan. Nah, apa artinya menetapkan? Jadi dia tanpa sadar, orang ini tanpa sadar jalannya tuh digiring. Anda tahu cara Tuhan giring?
Nak, jangan masuk situ. Ditutup pintunya, jedar. Terus ada teriak, kenapa Tuhan jahat? Aku cuma cinta dia, kenapa? Nak, tidak tahu kamu 10 tahun lagi dia monster, nak. Kamu akan menderita, nak. Tuhan jahat. Jalanin. Ditutup, pasti Tuhan punya maksud. Ditolak, pasti Tuhan punya rencana lebih baik. Yang penting, bangun penyembahan, bangun baca firman. Dan Tuhan memberkati saudara. Yuk kita menghampiri Tuhan.